Bikin komik itu nggak cuma soal bikin cerita terus digambar, tapi ada beberapa tahap yang harus kita lakuin sebelum komiknya jadi. Nah, tahap yang mau gue bahas di sini itu gimana caranya bikin storyboard buat komik. Buat yang penasaran, subscribe dulu nggak sih sebelum lanjut? Jadi buat yang belum tahu, storyboard itu rangkaian sketsa lembar per lembar dari keseluruhan cerita. Kalau di Jepang, storyboard itu disebutnya name. Nah, storyboard juga ada dua jenis. Yang pertama storyboard bentuk teks, yang kedua storyboard bentuk sketsa atau gambar. Nah, yang mau gue bahas di sini tuh bentuk gambarnya. Bang, emang penting gak sih bikin storyboard itu? Fungsi storyboard itu bikin kita lebih gampang buat ngatur jumlah halaman, layout panel, alur cerita, dan masih banyak lah gitu. Misalnya gini, kita bikin rangkuman cerita satu episode. Nah, rangkumannya itu ngabisin 3 lembar A4 misalnya. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita ngeprediksi berapa lembar komik yang bakal kita buat dari satu rangkuman cerita itu? Nggak tahu kan? Nah, disinilah storyboard bakal berguna. Karena storyboard bakal bikin kita lebih gampang ngatur banyak hal yang berurusan sama visual komiknya gitu. Jadi karena udah kelamaan ngebacot, ayo guys, kita bahas gimana caranya bikin storyboard buat komik. Nah, yang pertama kalian siapin dulu selembar kertas kayak gini. Bebas ya ukurannya, mau A4 atau A3 itu terserah kalian. Terus kalian bikin garis kotak-kotak kayak gini. Ini kan udah nih. Terus kita bikin lagi kayak gini. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini tuh garis-garis kotak ini tuh fungsinya buat halaman. Jadi halaman komik yang diperkecil jadi kayak gini. Ini halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya. Terus kalian bikin panelnya kayak gini misalnya nih. Misalnya kayak gini. Ini panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5, panel 6, panel 7. Tapi gini, kalau kalian pengen alur komiknya bagus, itu kalian harus nyatuin alur panelnya dari lembar 1 ke lembar kedua sampai seterusnya. Kayak misalnya ini kan di sini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kalian sambung ke sini. Ini balik lagi 1, misalnya kayak gini. Bikin panel di sini nih. Kayak gini. Ini 2, ini 3, berarti kan gini. Ini 4, ini 4 nih, sini 5, dan nanti nyambung lagi ke sini gitu. Oke, tapi disesuaikan sama cerita yang kalian buat. Jadi jangan asal juga, sesuaiin sama adegan-adegan yang ada di cerita kalian kayak gitu. Jadi stepnya tadi kan bikin kotak-kotak kayak gini, yang fungsinya buat lembar kecil. Terus yang kedua panel. Nah, yang ketiga itu balon teks. Jadi kalian harus nentuin dulu balon teks. Misalnya di percakapan awal balon teksnya di sini atau di sini misalnya kayak 2 atau 1. Tapi jangan sampai banyak ya. Dalam satu panel itu jangan sampai banyak balon teksnya. Kalau bisa maksimal 4 lah. Itu pun harus rapi ngaturnya, misalnya kayak gini. Metodenya juga sama kayak panel. Tadi kan panel sealur gitu ya. Nah, balon teks juga posisinya harus gitu. Misalnya ini 1 nih, percakapan 1 ke percakapan 2 ke percakapan 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8. Nah, nanti ke sini lagi kayak gitu. Jadi harus dibuat serapi mungkin. Itu buat balon teks ya. Ngomongin soal balon teks, gue mau bahas dulu soal bleeding crop atau bleeding line sama save area. Jadi anggaplah ini satu kertas komik yang udah kita bikin nih misalnya. Di komik itu ada yang namanya bleeding line atau bleeding crop sama save area. Bleeding line itu dia garis yang nanti bakal dibuang sama percetakan. Jadi misalnya kita dari A4 ini mau dibikin jadi ukuran buku yang kecil, lebih kecil gitu. Nah, nanti ada beberapa bagian kertas yang bakal dibuang, termasuk gambarnya juga. Misalnya bleeding line-nya segini nih, misalnya nih ya. Ini buat contoh aja sih. Nah, misalnya segini nih, termasuk yang atas sama yang bawah. Nah, ini nih yang bakal dibuang tuh yang sekitaran ini nih, yang bakal dibuang sama tukang cetaknya itu. Biar bisa disesuaikan sama ukuran buku yang kita buat gitu. Terus tadi kan
ada save area. Nah, save area itu biasanya lebih kecil dari bleeding area. Misalnya seginilah taruh. Misalnya segini nih, ini save area. Nah, terus apa hubungannya sama balon teks? Gua mau nyaranin kalau bikin balon teks itu penempatannya harus di area dalam save area. Gak apa-apa lah kalau lebih sedikit, misalnya ini satu nih, misalnya kita bikin panel satu nih, ini panel satu, ini panel dua nih, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam misalnya. Ini balon teks satu nih, ini dua. Nah, jangan bikin balon teksnya itu yang di luar. Ini kan save area nih, jangan yang di luar. Atau misalnya kalau kita bikin yang di sini nih, ini lebih parah, ini bakal kepotong nantinya yang di sini nih. Bikin aja yang di dalam. Balon teksnya harus ada di dalam save area yang tadi yang gua jelasin di sini gitu. Oke ya, kita lanjut ke storyboard lagi. Tadi kalian udah nangkep ya soal penempatan balon teks. Pertama, yang harus ada di dalam save area. Yang kedua, harus rapi, alurnya harus rapi ya, kayak gini misalnya gitu. Nah, habis itu kalian bisa bikin sketsanya. Boleh dari sketsa background atau boleh dari sketsa karakternya, itu terserah kalian. Tapi di sini tuh sebenarnya stepnya bisa ditukar. Tadi kan bikin panel ya. Sebenarnya dari udah, kalau misalkan kalian udah ngurutin panelnya nih, misalnya minimal 5 lembar lah, nggak usah langsung semua. Itu kalian sebenarnya bisa langsung bikin sketsa karakter. Terus langsung balon teksnya, biar itu lebih gampang lah kita nempatin posisi si balon teksnya itu. Tapi kalau gue biasanya balon teks dulu baru karakter. Cuman ada beberapa momen yang kadang gue karakternya dulu, kayak misalnya karakter yang pakai perspektif 3 titik sudut, itu biasanya gue karakter dulu baru balon teksnya. Karena itu bisa bikin gue lebih gampang ngebayangin balon teks yang posisinya lebih pas lah gitu di perspektif yang gue pakai gitu. Terus gini, kelebihan kalau kita bikin storyboard itu, kita bakal lebih gampang merhatiin gambar-gambar sketsa kita di setiap panel. Misalnya gini, kita mau nentuin kalau di sini perspektif satu titik, atau di sini close up mata misalnya, atau di sini headshot bagian kepala tapi dari samping misalnya gitu. Atau misalnya di sini bebas lah, sesuka kalian. Nanti kalian bisa nentuin kalau misalnya dari adegan ini ke sini itu harus ada transisi yang nggak boleh terkesan lompat. Misalnya di sini kayak action lah, kita taruh action di sini, diisi karakternya itu marah misalnya. Oke, marah nih, taruhlah kayak gini lah, ini contoh aja. Nah, dari sini tuh nggak bisa lompat tiba-tiba langsung ke sini. Jadi maksudnya kayak di sini tuh kita harus masukin adegan yang apa ya kita bilangnya, kalau di ilmu film tuh pasti ada gestur-gestur yang dimana bakal nunjukin orang itu mau marah gitu. Nah, kita masukin di sini gitu, jadi biar pas. Jadi pas orang baca tuh dia udah tahu nih di lembar yang ini, misalnya kita baca lagi di lembar yang ini nih, kita lagi baca, terus di panel yang ini kita nunjukin kalau gestur si orang ini tuh udah mau marah. Jadi pas dia buka lembar yang kesini tuh dia tahu kalau wah ya beneran marah gitu, kayak gitu. Nah, enaknya bikin storyboard tuh kayak gitu. Terus gini, kalian pernah lihat gak ada satu gambar yang jadi 2 lembar, misalnya kayak gini. Ini satu gambar bakal gue bikin jadi 2 lembar. Dia digambarnya dari sini nih. Misalnya taruhlah ini cuma apa namanya, contoh aja ya. Nah, kayak gini. Pertanyaannya, kenapa para mangaka atau komikus bisa nentuin posisi lembar yang pas? Ya karena jawabannya udah jelas, mereka bikin storyboard dulu, bikin sketsa dulu. Jadi mereka hitung dulu nih. Kan kalau komik kan itu bolak-balik ya gambarnya. Bolak-balik, lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 4. Nah, nanti dia jadi bisa lebih memperkirakan di lembar keberapa gambar ini bakal muncul kayak gitu. Rata-rata di posisi yang adegannya itu sesuai lah. Nah, ini
mereka itu bikin dulu storyboardnya biar bisa nentuin adegan-adegan yang kayak gini, biar komiknya itu lebih dramatis gitu. Nah kalau kalian pikir ini udah beres, segitu doang beres, enggak cuy. Ini kan versi yang 1 lembar ya. Ini versi yang 1 lembar. Sebenarnya abis ini tuh ada sketsa lagi yang 1 lembar ini dijadi 2 lembar kayak gini, dilipat kayak gini. Terus nanti kita bikin sketsa lagi, tapi itu bakal panjang, gua bakal bahas di video lain. Cuma buat sekarang yang gua tekanin dulu soal cara kalian bikin storyboard biar lebih rapi lah gitu, biar kalian ngerti stepnya gimana, terus fungsi storyboard itu apa kayak gitu. Nah sekian dulu tutorial dari gua soal storyboard, semoga membantu kalian yang mau mulai bikin komik. Jangan lupa like kalau kalian suka ya. Thank you. Bye.